Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Larasati. Saya adalah peserta bimbingan teknis guru informatika SMA SMK tahun 2024 angkatan kedua. Kali ini saya akan menceritakan tentang modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Oke. Slide selanjutnya adalah saya akan memaparkan tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 1. Yang pertama adalah apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh. Setelah saya mempelajari secara mandiri, saya dapat mempelajari bahwa saya mendapatkan hal baru, yaitu ternyata di pembelajaran informatika kurikulum Merdeka itu terdapat subbab materi yang berjudul berpikir komputasional. Dan memang sebenarnya di sekolah kami juga sudah mulai menerapkan itu, hanya saja belum sedetail yang ada atau yang dipaparkan di modul 1 ini. Lalu yang kedua adalah integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Nah, subbab ini juga hal yang baru buat saya, jadi saya agak amazed juga ternyata ada subbab yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Lalu poin yang kedua adalah bagaimana emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Saya sebagai guru merasa tertarik yang pertama karena materi pembelajaran informatika menjadi tidak melulu tentang Office dan aplikasi-aplikasi lain, tapi lebih ke kolaborasi ke matematikanya juga ada, dan tadi ya ada integrasi profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran informatika. Lalu yang kedua, emosi yang dirasakan adalah saya sebagai guru matematika informatika jadi lebih merasa tertantang. Kenapa? Karena pembelajarannya lebih luas dari sebelumnya, begitu. Selanjutnya adalah hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran. Jadi menurut saya selama proses pembelajaran informatika, hal baik itu yang pertama adalah di sekolah kami sudah dalam proses pembelajaran itu sudah menggunakan sistem plug dan unplug. Jadi sistem plug itu yang langsung ke komputer, dan unplug itu bisa menggunakan tools lain, tidak perlu menggunakan komputer. Lalu yang kedua adalah diferensiasi. Jadi di sekolah kami juga dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran informatika, juga disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing, karena intake dari sekolah kami itu tidak mungkin ada yang menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu secara kognitif. Lalu apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran? Mungkin lebih ke infrastruktur. Kadang unit komputernya itu tidak cukup untuk satu kelas, mungkin seperti itu. Lebih ke strukturnya. Lalu time management. Jadi pembelajaran informatika itu dirasa waktunya kurang karena bab-bab yang dipelajari saat ini itu lebih luas lagi, tidak melulu tentang aplikasi yang harus dipelajari dalam komputer. Misalnya saja kita ada berpikir komputasional, ada literasi digital, dan lain-lain. Selanjutnya, kita ada analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru matematika. Ada beberapa pertanyaan di sini. Kita akan jawab di slide selanjutnya. Nah, pertama adalah apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Selama ini biasanya pertanyaannya diawali dengan mengapa gitu. Misalnya kita mau belajar tentang algoritma pemrograman, pasti diawali dengan pertanyaan kritis, kenapa sih atau mengapa sih kita perlu belajar konsep ini begitu. Jadi akan tergali lebih lebar lagi, lebih luas lagi, dan akan membuat anak itu lebih tertantang untuk belajar satu materi atau satu pokok bahasan. Lalu yang kedua adalah apa wawasan atau insight baru dari materi yang dipelajari. Selama belajar informatika di kurikulum Merdeka selama 1 tahun ini, saya melihat ada, kalau tidak salah itu di bab terakhir itu yang berhubungan dengan Arduino.
Jadi anak-anak itu tertarik untuk belajar tentang itu. Lalu kami juga membuat proyek akhir berkolaborasi dengan pelajaran yang lain gitu. Itu insight barunya karena ternyata pembelajaran informatika tuh sekarang tuh lebih luas daripada sebelumnya. Begitu. Lalu apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru matematika? Tantangannya karena perkembangan zaman mau tidak mau kita sebagai guru harus ikut beradaptasi sesuai pengajarnya tuh sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu yang kedua, materi yang lebih kompleks dari pembelajaran sebelumnya itu adalah salah satu tantangannya. Jadi kita sebagai guru mau tidak mau harus belajar terus-terusan mengupgrade diri gitu. Lalu yang terakhir, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatif solusinya ya kita sudah punya internet dengan banyak sekali sumber pembelajaran gitu, ya kita bisa observe dan belajar di internet. Lalu yang kedua kita bisa coba mengikuti pelatihan baik secara online atau offline, atau bahkan belajar dari beberapa channel-channel YouTube yang terpercaya. Begitu. Nah, pokok pembahasan yang terakhir adalah bagaimana keterhubungan topik yang dipelajari dengan beberapa poin di bawah, yaitu pengalaman di masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan, dan konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Kita paparkan di slide selanjutnya. Kalau berdasarkan pengalaman di masa lalu, di pembelajaran informatika komputer waktu itu hampir semua materi bersifat plug atau berhubungan dengan komputer, jadi mereka harus praktek menggunakan komputer gitu. Lalu hanya mempelajari apa yang ada di dalam komputer. Lalu penerapan di masa mendatang lebih ke plug dan unplug. Ada beberapa materi yang memang bisa disampaikan atau disajikan atau langsung dicoba oleh peserta didik atau siswa itu secara unplug. Lalu ada lagi kolaborasi dalam pembuatan proyek akhir, supaya anak-anak juga tidak terlalu banyak proyek akhirnya, maka kita bisa membuat kolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain gitu. Lalu konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul atau yang lain. Penyisipan konsep literasi digital dalam setiap pertemuan di pembelajaran informatika. Begitu. Jadi memang setiap pembelajaran anak-anak didorong untuk meningkatkan kemampuan literasi digital mereka. Jadi tidak melulu hanya dari gurunya, tapi mereka didorong untuk menelaah dan memvalidasi tentang sumber-sumber digital yang mereka dapatkan yang sesuai dengan subbab yang mereka pelajari. Begitu. Lalu yang terakhir adalah konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Jadi kami di sekolah kami itu sudah ada kolaborasi proyek akhir siswa, yang mana yang sudah berjalan itu adalah fisika dan informatika dalam pembuatan diorama. Temanya mengikuti pelajaran fisika tentang pencemaran lingkungan, tapi memanfaatkan Arduino Uno. Otomatis siswa juga mengembangkan tentang algoritma pemrograman di dalam proyek tersebut. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.